Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamalianda Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran pendidikan Islam modern menurut Syed Naqib Al-Atas. Siapa itu Syed Naqib Al-Atas? Pertama kita harus mengetahui biografinya terlebih dahulu. Yang pertama, Syed Naqib Al-Atas itu lahir pada 5 September tahun 1931. Dan dia adalah seorang sarjana, pemikir, dan pendidik muslim terkemuka. Ia berasal dari Malaysia yang terletak di negara Asia Tenggara. Dan Syed Naqib Al-Atas itu lahir di Bogor, yang merupakan pasangan dari Syed Muhammad Al-Atas dan Syarifah Rahmat. Nah, Syed Muhammad Al-Asaqaf adalah ayahnya, seorang hakim dari Malaysia, dan pada waktu itu dia ditugaskan di Indonesia, dan Al-Atas menghabiskan masa kecilnya di Bogor dan kemudian pindah ke Malaysia pada usia 15 tahun. Nah, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Malaya di Kuala Lumpur dan lulus dengan gelar Bachelor of Arts dalam bidang bahasa Arab dan filsafat pada tahun 1955. Dan pada tahun 1965 Al-Atas mendapatkan gelar PhD dalam bidang filsafat Islam dari Universitas London. Dan disertasi doktornya berjudul The Mysticism of Hamzah Fansuri. Setelah menyelesaikan studinya, ia kembali ke Malaysia dan mulai berkarir sebagai pengajar dan penulis. Dan selama karirnya, Al-Atas menjabat sebagai institusi pendidikan tinggi terkemuka di Malaysia, termasuk Universitas Malaya, Universitas Islam Antarbangsa Malaysia, dan Universitas Sains di Malaysia. Nah, konsep pendidikan dalam pemikiran Syed Naqib Al-Atas yaitu dalam pemikirannya tentang pendidikan Islam, Syed Naqib Al-Atas mengajukan konsep yang holistik dan terpadu. Ia berpendapat bahwa pendidikan Islam seharusnya tidak hanya terfokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga memperhatikan pengembangan spiritual, moral, dan etika individu. Nah, ada beberapa konsep utama dalam pemikiran Syed Naqib Al-Atas, yaitu yang pertama adalah fitrah dan tauhid. Dia lebih menekankan pentingnya pengakuan dan pemahaman terhadap fitrah manusia, dan tauhid atau yang kita ketahui adalah keesaannya Allah. Nah, dalam pendidikan Islam itu terutama dalam pendidikan Islam kita terutama harus mengedepankan ketauhidan, dan yang kedua dia memikirkan tentang integritas ilmu. Nah, menurut Al-Atas, ilmu pengetahuan dan kehidupan spiritual tidak boleh dipisahkan dalam pendidikan Islam. Nah, itu yang integritas ilmunya menurut pemikiran Syed Naqib Al-Atas. Dan yang ketiga, Syed Naqib Al-Atas mengedepankan adab dan moralitas. Dalam pemikiran Al-Atas, dia memberikan penekanan yang besar pada pentingnya adab atau kesopanan dalam pendidikan Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu kritis terhadap pengaruh Barat. Al-Atas memiliki pandangan kritis terhadap pengaruh budaya dan pemikiran Barat dalam pendidikan Islam. Artinya dia kritis dia tidak sekedar menerima masukan budaya-budaya dari Barat yang terfokus kepada pendidikan Islam. Artinya dia tidak terlalu mau menggabungkan antara keduanya. Kemudian keterampilan berpikir kritis dan analitis. Al-Atas menekankan pentingnya pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis dalam pendidikan Islam. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis harus dilatih untuk menganalisis informasi, memahami argumen, dan mengembangkan pemikiran yang rasional dan kritis. Pendidikan Islam modern harus memungkinkan individu untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kontemporer dan memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam merumuskan solusi konstruktif. Nah, itu menurut pemikiran Syed Naqib Al-Atas. Dan
salah satu kontribusi utama Al-Atas adalah pendekatan holistik dalam pendidikan Islam. Ia mengajukan bahwa pendidikan Islam seharusnya mencakup seluruh aspek kehidupan individu, seperti aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Selain itu, Al-Atas juga menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam. Ia berargumen bahwa pendidikan harus mencerminkan prinsip-prinsip tauhid dan fitrah manusia dan mengarahkan individu untuk hidup sesuai dengan ajaran agama. Nah, itu menurut pemikiran kontribusinya dari pemikiran Syekh Naqib Al-Atas. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dari pemikiran Syekh Naqib Al-Atas, yaitu Syekh Naqib Al-Atas adalah seorang cendekiawan muslim yang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemikiran pendidikan Islam, ya, melalui pemahaman yang mendalam tentang Islam dan warisan intelektual Islam. Al-Atas mengembangkan konsep pendidikan Islam yang komprehensif, ya, yang relevan dengan zaman, komprehensif dan relevan dengan zaman. Dalam konteks modern, Al-Atas melihat pentingnya pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan zaman dengan pendekatan fleksibel, ya, dan adaptif. Ia juga menekankan perlunya pemulihan identitas Islam, ya, mengembangkan pemikiran kritis dan analitis, dan membentuk pemimpin berintegritas dan menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Nah, itu merupakan salah satu konsep pendidikan Islam menurut Syekh Naqib Al-Atas. Nah, mulai dari biografinya, mulai dari pemikirannya, kontribusinya yang dia bawa dan dia terapkan di dalam dirinya dan dia sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya, dan itu bisa kita rasakan seperti sekarang, ya. Dia mengedepankan adab, mengedepankan pendidikan Islam yang berhubungan dengan ketauhidan, dan itu kita tekankan juga di zaman sekarang. Artinya pemikiran-pemikiran menurut Syekh Naqib Al-Atas harus kita pertahankan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita, terutama dalam pendidikan Islam. Yang terutama kita sebagai seorang guru harus mengedepankan pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan kesinkronan pemikiran Syekh Naqib Al-Atas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.